Langkah ini tidak hanya membuka pintu bagi adopsi mata uang digital yang lebih luas, tetapi juga memberi kepastian hukum untuk transaksi yang melibatkan Bitcoin di Hong Kong. Halo, selamat pagi semuanya. Kembali bersama dengan saya Brans Melau di YouTube channel Brans TV Crypto. Saya ucapkan terima kasih buat Anda yang tetap setia mengikuti YouTube channel ini. Nah, kali ini kita akan melihat informasi terbaru. Negara Hong Kong resmi akui mata uang Pi dengan kemitraan Bank of China. Industri keuangan Hong Kong baru-baru ini menyaksikan peristiwa penting dengan pengumuman resmi mengakui mata uang Pi dan pembentukan kemitraan strategis dengan Bank of China. Nah, berikut ini telah memicu perhatian dan diskusi yang cukup besar secara global. Nah, keputusan Hong Kong untuk secara resmi mengakui mata uang Pi ini menandai momen penting dalam adopsi mata uang digital secara global. Dengan pengakuan ini, Bitcoin kini diakui sebagai aset digital yang sah di Hong Kong, membuka jalan bagi penggunaan yang lebih luas dan meningkatkan kepercayaan investor dan pengguna. Langkah ini tidak hanya membuka pintu bagi adopsi mata uang digital yang lebih luas, tetapi juga memberikan kepastian hukum untuk transaksi yang melibatkan Bitcoin di Hong Kong. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi ketidakpastian hukum yang telah menghambat penggunaan mata uang kripto dan transaksi keuangan yang lebih besar. Nah, selain pengakuan formal, kemitraan dengan Bank of China merupakan dorongan signifikan bagi pengembangan ekosistem keuangan Bitcoin. Sebagai salah satu lembaga keuangan terkemuka di dunia, aliansi strategis Bank of China akan mendukung integrasi Bitcoin ke dalam sistem perbankan dan layanan keuangan mereka. Kemitraan ini bertujuan untuk meningkatkan stabilitas bagi pengguna Bitcoin di Hong Kong dan mendorong inovasi lebih lanjut dalam layanan keuangan digital. Nah, ini tentu berdampak bagi pengembangan CoinV tentunya di seluruh dunia. Pengakuan Hong Kong terhadap Bitcoin dan kemitraan dengan Bank of China diharapkan akan memberikan dampak positif yang substansial terhadap perkembangan mata uang digital. Nah, pengakuan dari salah satu pusat keuangan utama dunia tidak hanya meningkatkan reputasi dan kredibilitas Bitcoin sebagai aset yang aman dan sah, tetapi juga secara signifikan meningkatkan nilai pasar dan adopsi oleh investor institusional dan individu. Nah, kalau kita perhatikan bahwa kepastian dan hukum dukungan dari Bank of China, Bitcoin memiliki landasan yang kokoh untuk pertumbuhan dan eksplorasi berkelanjutan sebagai aplikasi dalam ekonomi digital. Nah, memang diharapkan integrasi yang lebih mendalam ke infrastruktur keuangan tradisional akan memposisikan Bitcoin sebagai pemimpin dan transformasi menuju sistem keuangan yang lebih inklusif dan efisien. Nah, bagaimana reaksi dan respon publik akan hal ini? Nah, karena berita tentang pengakuan Hong Kong terhadap Bitcoin dan kemitraan dengan Bank of China telah menimbulkan beragam reaksi masyarakat industri keuangan. Nah, banyak juga orang yang mungkin percaya dan juga tidak percaya karena ini juga belum tentu merupakan keabsahannya ataupun kebenarannya bisa dijamin, karena berita ini memang kita dapatkan dari media tertentu. Namun hal ini mudah-mudahan terjadi karena ini merupakan satu pengembangan ataupun langkah maju Bitcoin ataupun V-Network. Banyak yang memandang ini sebagai tonggak bersejarah dan pengembangan mata uang kripto di Asia, sementara yang lain melihatnya sebagai langkah penting menuju legitimasi yang lebih luas untuk aset digital. Pasar keuangan global telah menunjukkan minat yang tinggi terhadap perkembangan ini dengan meningkatkan volume perdagangan nilai fee
menyusul pengumuman tersebut. Hal ini menggarisbawahi bahwa pengakuan dan dukungan resmi dari berbagai keuangan terkemuka seperti Bank of China dapat secara langsung mempengaruhi nilai dan adopsi mata uang kripto secara global. Nah, bagaimana potensi buat ekonomi dan sosial? Nah, selain berdampak pada ekonomi, pengakuan Hong Kong terhadap Bitcoin juga berpotensi besar mempengaruhi dinamika sosial dan ekonomi secara lokal dan regional. Dengan memfasilitasi akses yang lebih luas dan teknologi keuangan yang inovatif, Hong Kong dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi digital inklusif yang berkelanjutan. Nah, teman-teman semua, para pioner-pioner FinOp, tentu ini berita ini perlu kita cermati dan juga kita amati karena keabsahannya ataupun kebenarannya belum tentu pasti. Namun kita sebagai pioner-pioner FinOp tentu sangat mengharapkan perkembangan FinOp terutama di Asia. Dan kalau kita melihat bagaimana di Hong Kong sudah ada kerjasama dengan Bank of China dan itu merupakan satu terobosan yang terbaru dan sangat membuat kemajuan daripada FinOp tersebut. Dan mudah-mudahan itu benar dan sehingga negara-negara lain juga di Asia boleh mengikuti tindakan yang dilakukan oleh Hong Kong dan juga termasuk di Indonesia tentunya karena kita juga berada di Indonesia. Dengan demikian FinOp yang kita tambang kita bisa pergunakan di Indonesia. Nah, teman-teman semua, kiranya informasi ini boleh berguna bagi kita semua, khususnya para pioner-pioner FinOp. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.